Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas tuntas materi pembelajaran 5, subtema 1 dari tema 7, di mana materi-materi yang akan kita bahas seperti yang kita lihat bersama di layar, terdiri dari 3 materi ya. Mencari arti kosakata baku dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan membuat ulasan teks bacaan. Ini adalah materi pertama yang bersumber kepada muatan bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang kedua, menyanyikan lagu dengan memperhatikan nada dan tempo lagu. Dan materi kedua ini bersumber pada muatan SBDP. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir adalah peristiwa mengembun dan menyublin. Mengembun dan menyublin seperti yang kita lihat tertera di sini ya. Dan ini merupakan materi yang terakhir di pembelajaran ini yang bersumberkan kepada muatan ilmu pengetahuan alam. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 5 ini. Oleh karenanya untuk kamu yang menyaksikan video ini, cermati video pembelajaran ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahaminya dengan sempurna. Yuk sama-sama kita bahas satu persatu dari materi yang ada. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan ya di cover di awal, mencari arti kosakata baku dalam KBBI dan membuat ulasan teks bacaan. Materi ini bersumberkan kepada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Bagian yang A, di sini kita bahas mencari arti kosakata baku dalam KBBI. KBBI itu artinya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata baku dapat dicari artinya secara langsung menggunakan KBBI. Sedangkan kosakata tidak baku harus diubah ke dalam kosakata baku terlebih dahulu agar dapat ditemukan artinya pada KBBI. Jadi baik yang baku maupun tidak baku, dua-duanya bisa kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini ya. Contohnya ya. Di sini ada kata tidak baku terlebih dahulu. Samudera, apotik. Nah, 2 kata ini sering kita lihat di buku-buku ya, di teks-teks bacaan, di mana kalau kita menemukan kata ini sebenarnya adalah kata tidak baku, yang kalau kita mau mengartikan kita rubah dulu ke kata bakunya. Samudra itu kalau kata bakunya E-nya dihilangin jadi samudra. Kalau apotik, nah apotik itu ternyata salah ya, yang benar itu adalah apotek. Nah ketika sudah baku maka bisa kita arti ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu samudra itu lautan. Sedangkan apotek itu tempat meramu dan menjual obat. Jadi kalau kita mau membeli obat maka kita harus ke apotek. Nah, ini adalah contoh dalam mencari arti kosakata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mudah ya materi ini kalau kita hanya tugasnya mencari arti kosakata baku saja. Apalagi kalau sekarang ya, nggak usah pakai KBBI, melainkan dengan menggunakan HP, kita ketik aja katanya samudra, maka tinggal bilang di Google, maka dapatlah kita arti dari samudra itu sendiri, di lautan contohnya. Kita lanjutkan. Yang bagian B-nya pada materi yang pertama adalah membuat ulasan teks bacaan. Membuat ulasan adalah memberikan penjelasan dan pendapat atau komentar dari suatu bacaan atau cerita. Jadi kalau kamu mau membuat ulasan, berarti kamu harus memberikan penjelasan atau pendapat. Nah, dalam suatu bacaan, manfaat membuat ulasan adalah agar informasi penting yang ada pada bacaan dapat tercatat sehingga kita lebih mudah dalam memahaminya. Jadi ternyata ketika kita memberikan komentar dari bacaan yang kita baca, itu juga dapat memahami kita mudah dalam memahami bacaan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat ulasan, ada 3 hal ya. Yang pertama adalah bacalah teks dengan teliti.
bacalah 2-3 kali. Nah, ini yang penting nih. Ketika kita membaca teks bacaan itu hanya sekali dan belum mengerti, maka kita harus mengulang kembali teks yang kita baca dengan sebanyak 2-3 kali, bahkan bisa lebih ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mampu memahami teks bacaan yang ada. Yang kedua, menceritakan identitas bacaan secara lengkap. Jadi, identitas bacaan itu harus kita ceritakan secara lengkap. Contohnya judulnya apa, yang buat cerita siapa, dikutip dari apa bacaannya. Nah, itu harus kita ceritakan secara lengkap. Yang ketiga poinnya adalah berikan penilaian secara objektif dan kritis. Objektif itu berarti sesuai dengan kenyataannya, bacaannya bagaimana menurut kita, kita nilainya berapa. Dan kritis itu berarti harus ada masukan ya. Kritis itu harus ada masukan, kekurangannya benar-benar harus kita bisa berikan masukan. 3 hal ini adalah yang harus kita perhatikan dalam membuat ulasan teks bacaan. Jangan sampai terlewatkan ketika kita mau membuat ulasan teks. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide yang kita saksikan ini kembali atau berlanjut ke materi yang kedua, menyanyikan lagu dengan memperhatikan nada dan tempo lagu. Nah, materi ini adalah materi bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Biasanya menyanyi diiringi alat musik nih. Biasanya menyanyi diiringi alat musik, baik itu menyanyi secara sendirian maupun menyanyi secara berkelompok. Dalam menyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo lagu, agar lagu yang kita bawakan terdengar indah. Jadi kalau kita mau menyanyi, maka kita sebisa mungkin diiringi dengan alat musik. Supaya apa? Supaya terdengarnya indah. Sedangkan nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam musik atau lagu, dan tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Jadi kamu nyanyi harus memperhatikan nadanya, harus memperhatikan juga tempo lagunya supaya benar-benar indah dan enak didengarnya. Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Jadi kalau kamu pengen mengukur tempo cepat atau lambatnya sebuah lagu pakai beat, yaitu ketukan dasar. Berapa ketukan nih panjangnya nadanya, maka menggunakan beat. Ini adalah bagian cara kita dalam menyanyikan lagu, baik lagu nasional maupun lagu daerah atau lagu-lagu biasa. Jadi harus memperhatikan nada dan tempo lagu. Sepertinya sih dalam materi ini semua orang tanpa kita pelajari sudah melakukan yang namanya menyanyi ya. Karena menyanyi ini atau mendengarkan musik pun akhirnya kita bisa menyanyi dengan sendirinya. Karena ini materinya sangat mudah ya, menyanyikan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berlanjut ke materi yang terakhir, materi ketiga, yaitu peristiwa mengembun dan menyublim. Materi yang bersumber pada ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Selain membeku, mencair, dan menguap, terdapat 3 perubahan wujud benda lainnya. Perhatikan penjelasan berikut. Kalau kita fokus ke mengembun dan menyublim, berarti ada posisi pada gas, padat, dan cair. Mengembun itu adalah ketika terjadi dari benda gas ke cair. Biasanya ini terjadi pada pagi hari ya. Pagi hari dari malam menuju ke pagi hari terjadilah mengembun. Yang kita bisa saksikan atau kita lihat di daun-daun ada airnya ya. Itu namanya mengembun. Sedangkan menyublim itu dari padat ke gas. Contohnya apa dari padat ke gas? Kalau kita menggunakan kamper. Nah, kamper itu pewangi pakaian yang ada di lemari yang untuk mencegah kecoa
dan lain-lainnya serangga, maka itu dia menggunakan proses yang namanya menyublim. Jadi dengan kamper yang kita taruh atau kita letakkan di lemari, maka dia lama-kelamaan kamper tersebut akan habis. Nah, ini adalah contoh dari yang namanya menyublim. Kalau gas tadi ya, titik-titik air yang ada di daun yang merupakan contoh dari mengembun. Kalau mencair dan membeku, mungkin kita bisa memberikan contoh ya. Contohnya dari air ya, ketika dimasukkan ke freezer maka dia akan membeku. Dari batu es yang kita miliki, kita diamkan di ruangan terbuka, dia akan menjadi air, namanya mencair. Begitu juga dengan menguap. Menguap itu contohnya adalah ketika kita masak air sampai mendidih, kemudian kita diamkan saja, kompornya tetap menyala, maka air yang ada di panci kita itu akan menguap ke atas, maka prosesnya disebut dengan menguap. Nah, ini adalah secara umum garis perubahan wujud benda ya, baik membeku, mencair, menguap. Begitu juga dengan contoh dari mengembun dan menyublim yang tadi saya berikan. Mudah-mudahan kamu mudah nih dalam memahami materi ketiga ini dari yang namanya mengembun dan menyublim. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah kita mempelajari 3 materi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, 4 soal pertanyaan. Coba kamu jawab dengan jawaban hasil kamu sendiri, dengan jawaban yang sesuai dengan waktu yang telah diberikan dan batasan waktu yang harus kamu perhatikan. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang tepat dan benar sesuai dengan video pembelajaran yang tadi kamu sudah saksikan, dengan jawaban tanpa meminta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain. Usahakan jawaban kamu adalah jawaban yang sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Dijawab dengan semaksimal yang kamu bisa. Demikianlah pembelajaran subtema 1 dari tema 7 yang dapat saya berikan. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan pengetahuan kamu dan wawasan ilmu pengetahuan, sehingga kamu dapat memahami materi pembelajaran 5 ini dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran 5 saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.